Dimas Pranoto hanya diberi satu tugas, mengawasi seorang wartawan yang dianggap berbahaya. Tapi dari balik lensa kamera, ia justru melihat Ayu Maharani. Seorang perempuan yang sama sekali tidak tahu bahwa setiap langkahnya mulai dicatat, setiap pertemuannya diamati. Bahkan, rahasia cintanya perlahan terbuka di tangan seorang lelaki asing. Awalnya, Dimas hanya menjalankan pekerjaan. Lalu, ia mulai membantu Ayu diam-diam, menyelamatkan pekerjaan perempuan itu, membebaskan adiknya dari masalah, menghapus satu demi satu rintangan dari hidupnya. Namun, ada satu orang yang tidak bisa ia singkirkan begitu saja. Rizal, lelaki beristri yang selama ini berjanji akan meninggalkan keluarganya demi Ayu. Dan ketika Dimas menyadari bahwa Rizal mungkin tidak pernah benar-benar mencintainya, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia berhenti menjadi pengawas. Ia mulai mengatur hidup Ayu, menghancurkan hubungan mereka, memalsukan laporan, bahkan mengkhianati rekan kerjanya sendiri. Dimas yakin semua yang ia lakukan adalah demi cinta. Sampai suatu hari, Ayu menatap langsung ke matanya dan bertanya satu kalimat yang membuat seluruh dunianya runtuh. "Sejak kapan kamu mengikuti hidupku?" Dan jawaban Dimas akan membuka rahasia yang seharusnya tidak pernah diketahui Ayu. Jakarta pada akhir 1997 tidak pernah benar-benar tidur. Bahkan ketika jam dinding di ruang tamu menunjukkan lewat tengah malam, suara mesin bajai masih terdengar dari jalan besar, bercampur klakson bus kota dan deru sepeda motor yang memantul di antara rumah-rumah rapat. Udara membawa bau hujan, asap kendaraan, dan minyak goreng dari warung yang baru saja menutup pintunya. Dimas Pranoto duduk sendirian di meja makan sambil menatap secangkir kopi tubruk yang telah dingin. Di kamar sebelah, istrinya, Ratna, sudah tidur. Putra mereka, Bayu, yang baru menginjak 14 tahun, bahkan tidak menunggu ayahnya pulang lagi. Dahulu Bayu selalu berlari ke pintu begitu mendengar suara mobil. Sekarang ia hanya meninggalkan sepatu sekolahnya berserakan di dekat rak, seolah-olah keberadaan Dimas di rumah tidak berbeda dengan keberadaan lemari tua di sudut ruang tamu. Ratna muncul dari kamar. "Kamu belum tidur?" Dimas menggeleng. "Besok pagi Bayu ada pertemuan orang tua di sekolah." "Aku tahu." "Kamu datang?" Dimas tidak langsung menjawab. Ratna menatapnya beberapa saat. Tidak ada kemarahan di wajah perempuan itu. Justru ketenangan itulah yang lebih menyakitkan. "Sudahlah," katanya akhirnya. "Aku sudah tahu jawabannya." Ia kembali ke kamar. Dimas tidak menghentikannya. Beberapa tahun sebelumnya, mereka masih bertengkar. Ratna masih bertanya kemana Dimas pergi, mengapa ia pulang larut, mengapa telepon rumah kadang berdering lalu terputus begitu Ratna mengangkatnya. Sekarang tidak ada pertanyaan lagi. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, bahkan pertengkaran telah kehilangan tenaga. Pukul 6 pagi, Dimas sudah berada di sebuah gedung pemerintahan di kawasan Jakarta Pusat. Gedung itu tidak memiliki papan nama mencolok. Orang-orang yang bekerja di sana menyebut kantor mereka hanya dengan singkatan yang bahkan jarang mereka ucapkan di luar pagar. Pekerjaan Dimas sederhana jika dijelaskan di atas kertas. Mengumpulkan informasi, memeriksa kegiatan orang-orang tertentu, menilai apakah seseorang dapat dianggap mengganggu ketertiban. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Dimas telah menghabiskan bertahun-tahun mendengar percakapan orang lain, membaca surat orang lain, mengetahui perselingkuhan, kebohongan, utang, ketakutan, dan rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh keluarga mereka sendiri. Tidak ada lagi yang mengejutkannya. Pagi itu atasannya, Harun Sasmita, memanggilnya. Harun adalah lelaki berusia hampir 50 tahun dengan kumis tipis, rambut yang selalu tersisir rapi, dan kebiasaan mengetuk meja dengan ujung pena ketika sedang berpikir. Di ruangannya sudah ada Wahyu Santoso, rekan Dimas. Harun mendorong sebuah map coklat ke tengah meja. "Rizal Hakim,"
Dimas membuka map. Seorang lelaki berusia 36 tahun, wartawan, menulis untuk sebuah majalah mingguan yang mulai dikenal karena laporan mengenai perusahaan-perusahaan besar, penggusuran tanah, dan hubungan tidak jelas antara pengusaha dengan pejabat. Dia bukan mahasiswa yang suka berteriak di jalan, kata Harun. Dia lebih berbahaya karena dia sabar. Wahyu tersenyum kecil. Orang sabar biasanya lebih sulit dicari kesalahannya. Itulah sebabnya kalian mencari. Harun menjelaskan bahwa Rizal diduga sedang mengumpulkan dokumen mengenai sebuah proyek pelabuhan dan beberapa perusahaan yang menerima fasilitas khusus. Tugas Dimas bukan menangkapnya. Belum. Ia hanya harus mengetahui siapa yang ditemui Rizal, dari mana informasi datang, dan kepada siapa dokumen itu akan diberikan. Dimas membawa map tersebut ke ruang kerjanya. Foto Rizal biasa saja. Kemeja putih, rambut sedikit panjang, kacamata dengan bingkai hitam. Di belakang foto terdapat catatan mengenai keluarga. Istri, Sinta Hakim. Anak perempuan, Mila, 7 tahun. Alamat rumah di Rawamangun. Kemudian terdapat daftar tempat yang biasa didatangi Rizal. Kantor redaksi, universitas, toko buku, beberapa rumah aktivis, satu kafe kecil di daerah Cikini. Hari-hari pertama pengawasan berlangsung membosankan. Dimas dan Wahyu bergantian mengikuti Rizal menggunakan sedan tua dengan pelat yang beberapa kali diganti. Kadang mereka memarkir kendaraan di bawah pohon besar, makan nasi bungkus dari warung, lalu menunggu berjam-jam. Rizal menemui profesor, mahasiswa, pengacara, pemilik percetakan. Tidak ada sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Sampai suatu sore, Rizal melakukan sesuatu yang tidak tercantum dalam kebiasaannya. Ia masuk ke sebuah gang sempit di kawasan Salemba. Dimas mengikuti dari jarak jauh. Rizal berhenti di depan sebuah bangunan 2 lantai dengan papan kecil bertuliskan Studio Cahaya. Tempat itu bukan studio mewah. Cat dindingnya mulai mengelupas. Di lantai bawah terdapat toko bingkai dan jasa foto. Lantai atas digunakan oleh sebuah majalah budaya kecil. Rizal masuk. 20 menit kemudian, seorang perempuan datang mengendarai sepeda motor Honda tua. Dimas melihatnya melalui kaca depan mobil. Perempuan itu mengenakan blus sederhana warna krem, celana panjang hitam, dan rambutnya diikat asal di belakang kepala. Di bahunya tergantung tas kamera. Tidak ada sesuatu yang dibuat-buat dalam penampilannya. Ia turun dari motor, melepas helm, lalu mencoba menyeimbangkan beberapa gulungan film di tangannya. Salah satunya jatuh. Perempuan itu menghela napas, membungkuk, mengambilnya, lalu tertawa sendiri. Entah mengapa, Dimas terus memperhatikannya. "Siapa itu?" tanya Wahyu. Dimas melihat catatan. Tidak ada nama. Belum tahu. Sekitar pukul 7 malam, Rizal keluar bersama perempuan itu. Mereka tidak berjalan berdampingan terlalu dekat. Tetapi di ujung gang, ketika mereka merasa tidak ada yang melihat, Rizal menyentuh lengan perempuan tersebut. Gerakan kecil, sangat singkat. Namun bagi seseorang yang telah bertahun-tahun mengawasi manusia, gerakan seperti itu berbicara lebih banyak daripada percakapan panjang. Dimas mengangkat kamera. Klik. Perempuan itu menoleh sedikit. Klik. Rizal membisikkan sesuatu. Perempuan itu tersenyum. Klik. Mereka berpisah. Rizal menuju mobilnya. Perempuan itu kembali ke motornya. Wahyu menyalakan mesin. "Kita ikuti Rizal." Dimas masih melihat perempuan tersebut. "Dimas?" "Ya?" Mobil bergerak. Malam itu, Dimas mengembangkan foto di ruang dokumentasi. Wajah perempuan itu muncul perlahan dari kertas foto. Ia bukan perempuan yang kecantikannya akan membuat seluruh ruangan berhenti berbicara. Wajahnya justru memiliki sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Tatapan yang hidup, seolah-olah ia belum lelah melihat dunia. Di belakang salah satu foto, seorang petugas menulis hasil pemeriksaan awal. Ayu Maharani, 29 tahun.
fotografer lepas dan pekerja laboratorium foto. Belum menikah, tinggal bersama ibunya di kawasan Matraman. Seorang adik laki-laki bernama Andri, mahasiswa. Dimas membaca catatan tersebut 2 kali. Keesokan harinya pengawasan berlanjut. Rizal bertemu Ayu di sebuah kedai soto Betawi dekat stasiun. Mereka duduk di meja paling belakang. Dimas dan Wahyu berada 2 meja dari mereka, menyamar sebagai pegawai kantor. Dari tempat duduknya Dimas dapat mendengar sebagian percakapan. "Kamu bilang setelah Lebaran," kata Ayu pelan. Rizal tidak langsung menjawab. Situasinya sedang rumit. Selalu rumit. Sinta sedang menghadapi masalah dengan ayahnya. Bulan lalu masalahnya Mila. Rizal memegang tangan Ayu di bawah meja. Dimas melihat gerakan itu. "Aku tidak mau memaksamu," kata Ayu. "Aku cuma tidak mau hidup dari janji." Rizal mengatakan sesuatu yang tidak terdengar. Ayu memalingkan wajah ke jendela. Dimas melihat kesedihan yang sangat singkat melewati wajah perempuan itu. Aneh, ia merasa marah, bukan kepada Ayu, kepada Rizal. Padahal pekerjaan Dimas justru mengharuskannya menganggap Rizal sebagai target, bukan sebagai seorang lelaki yang menyakiti perempuan. Malam berikutnya, Dimas kembali ke kantor setelah semua orang pergi. Ia membuka laci dokumentasi. Foto-foto Ayu tersusun bersama foto Rizal dan beberapa orang lain. Dimas mengambil satu. Ayu sedang berdiri di bawah pohon ketapang sambil menunggu angkot. Rambutnya tertiup angin dan wajahnya menoleh ke arah yang berlawanan dari kamera. Dimas menatap gambar itu, kemudian memasukkannya ke dalam map pribadinya. Ia tahu tindakan tersebut melanggar aturan. Tidak besar, tidak akan ada yang menyadarinya. Hanya satu foto. Namun ketika ia meninggalkan kantor malam itu, foto Ayu berada di dalam tasnya. Hujan turun deras. Jakarta seakan diselimuti tirai air. Di lampu merah, Dimas melihat seorang pedagang koran berlari, membawa dagangannya agar tidak basah. Judul besar mengenai nilai rupiah memenuhi halaman depan. Orang-orang mulai berbicara tentang harga yang naik, tentang perusahaan yang kesulitan membayar utang, tentang keadaan yang mungkin akan memburuk. Tetapi Dimas tidak memikirkan semua itu. Ia memikirkan seorang perempuan yang bahkan tidak tahu bahwa namanya telah masuk ke dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, pengawasan Rizal membawanya kembali ke studio cahaya. Rizal tidak datang, hanya Ayu. Dimas berada di seberang jalan. Ia seharusnya pergi. Tidak ada target, tidak ada alasan untuk tetap berada di sana. Namun ia menunggu. Ayu bekerja sampai malam. Sekitar pukul 9, perempuan itu turun membawa sebuah tas besar. Hujan baru saja berhenti. Jalan masih basah, dan lampu toko memantul di genangan. Ayu mencoba menyalakan motornya. Tidak berhasil. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ia mendesah kesal. Seorang lelaki dari warung membantu mendorong motor ke pinggir. Dimas hampir membuka pintu mobil. Tangannya sudah menyentuh gagang. Tetapi ia berhenti. Ia tidak boleh muncul. Belum. Ayu akhirnya menaiki ojek yang lewat dan meninggalkan motornya di depan studio. Dimas mengikuti ojek tersebut dari jarak jauh. Sampai Matraman. Sampai Ayu memasuki sebuah rumah sederhana dengan pagar hijau. Lampu teras menyala. Seorang perempuan tua membuka pintu. Ayu mencium tangannya sebelum masuk. Dimas duduk di mobil sekitar 20 menit setelah lampu ruang tamu padam. Ia sendiri tidak tahu apa yang sedang ditunggunya. Ketika akhirnya pulang, Ratna masih terjaga. "Ada acara di sekolah Bayu hari ini," katanya. Dimas baru teringat. Ratna tidak marah. Ia hanya menyerahkan sebuah foto kepada suaminya. Bayu berdiri di panggung sekolah, mengenakan seragam putih biru sambil membawa sertifikat. Juara lomba pidato. Dimas memandang foto anaknya. Bagus. Ratna tertawa kecil getir. Bagus. Dimas mengangkat wajah. Kamu bahkan tidak tahu dia ikut lomba. Dimas ingin membela diri. Pekerjaan, tugas, keadaan. Semua alasan itu telah digunakan terlalu sering. Akhirnya ia hanya berkata, "Maaf." Ratna menggeleng.
Kadang aku merasa kamu tinggal bersama kami, tapi sebenarnya kamu berada di tempat lain. Kalimat itu mengikuti Dimas sampai ke kamar. Malam itu, Ratna tidur membelakanginya. Dimas terjaga. Dari dalam tas kerjanya, ia mengeluarkan foto Ayu. Ia tidak tahu mengapa. Ia hanya ingin melihat wajah perempuan itu lagi. Ketika suara azan subuh mulai terdengar dari musala di ujung gang, Dimas masih duduk di dekat jendela. Ia baru menyadari sesuatu yang sederhana tetapi menakutkan. Selama bertahun-tahun, ia mengamati kehidupan orang lain tanpa merasa menjadi bagian dari kehidupan siapapun. Sekarang untuk pertama kalinya, seseorang yang tidak mengenalnya membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang masih hidup di dalam dirinya. Dan Dimas belum memahami bahwa perasaan semacam itu dapat menjadi lebih berbahaya daripada kebencian. Karena kebencian membuat seseorang ingin menjauh, sedangkan rasa memiliki membuat seseorang ingin semakin dekat, bahkan ketika ia tidak berhak. Menjelang akhir Desember 1997, Jakarta berubah perlahan, seperti air sungai yang mulai naik sebelum banjir. Harga beras naik, minyak goreng menjadi bahan pembicaraan di pasar. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah memikirkan nilai tukar rupiah mulai mendiskusikannya di warung kopi. Di kantor, para pegawai mengeluh bahwa gaji mereka terasa lebih tipis meskipun jumlah angka di amplop tidak berubah. Dimas seharusnya memiliki lebih banyak alasan untuk memikirkan keluarganya. Sebaliknya, pikirannya semakin sering kembali kepada Ayu. Pekerjaan pengawasan terhadap Rizal berlanjut. Namun tanpa disadarinya, pusat perhatian Dimas telah bergeser. Ia tetap mencatat siapa yang ditemui Rizal, tetapi ia juga mulai mencatat kapan Ayu berangkat kerja. Hari apa ia mengunjungi ibunya ke pasar? Di warung mana ia biasa membeli bubur ayam? Ia bahkan tahu bahwa Ayu selalu meminta sambal sedikit saja, karena ibunya tidak kuat makanan terlalu pedas. Pengetahuan itu seharusnya tidak berarti apa-apa, tetapi bagi Dimas, setiap detail terasa seperti batu kecil yang disusun menjadi jalan menuju kehidupan seseorang. Suatu pagi, Wahyu memperhatikannya. "Kamu terlalu sering melihat file perempuan itu." Dimas menutup map. "Dia jalur menuju Rizal." "Kalau begitu, jalurnya cantik juga." Wahyu tertawa. Dimas tidak ikut tertawa. Wahyu berhenti tersenyum. "Aku cuma bercanda." Dimas mengangguk. Namun sejak hari itu, ia menjadi lebih hati-hati. Ayu sendiri tidak tahu bahwa hidupnya telah menjadi objek pengamatan. Baginya, tahun baru membawa masalah yang lebih nyata. Studio Cahaya mulai kesulitan membeli film impor dan bahan kimia untuk mencetak foto. Harga meningkat hampir setiap minggu. Pemiliknya, Pak Tono, suatu sore memanggil seluruh pegawai. "Kita harus mengurangi pengeluaran." Semua orang mengerti arti kalimat itu. 2 pegawai akan diberhentikan. Nama Ayu termasuk salah satunya. Alasannya bukan karena ia bekerja buruk. Ia justru salah satu pekerja terbaik. Masalahnya adalah kedekatannya dengan beberapa wartawan dan aktivis yang sering menggunakan jasa studio. Pak Tono tidak menginginkan masalah. Ayu pulang hari itu dengan wajah muram. Dimas mengetahuinya dari seorang informan yang bekerja di sekitar studio. Malamnya, ia duduk di meja kantor sampai larut. Di hadapannya terdapat nomor telepon rumah Pak Tono. Ia menatap angka itu lama, kemudian mengangkat gagang telepon. Ia tidak memperkenalkan diri dengan nama. Ia hanya mengatakan bahwa Studio Cahaya termasuk tempat yang sedang diperhatikan karena memiliki hubungan dengan beberapa pihak. Pak Tono langsung gugup. Dimas membiarkannya merasa takut beberapa detik. Kemudian, ia berkata dengan nada seolah-olah sedang memberi saran biasa. "Kalau saya jadi bapak, saya tidak akan membuat perubahan pegawai sekarang, terutama terhadap orang yang selama ini sudah diketahui identitasnya." Pak Tono terdiam. "Apa maksud Bapak?" "Tidak perlu dipikirkan terlalu jauh." Dimas menutup telepon. 2 hari kemudian, keputusan pemecatan dibatalkan. Ketika mendapat kabar itu,
Ayu memeluk seorang rekan perempuan dan tertawa lega. Dimas melihatnya dari sebuah mobil di seberang jalan. Ia ikut tersenyum. Perasaan yang muncul dalam dirinya sangat hangat. Seperti seseorang yang diam-diam memberi payung kepada orang lain ketika hujan turun. Namun yang tidak Dimas sadari adalah bahwa ia mulai menikmati sesuatu yang lebih dari sekadar membantu. Ia menikmati kenyataan bahwa satu keputusan kecil darinya dapat mengubah hari Ayu. Beberapa minggu kemudian, Andri, adik Ayu, ditahan setelah demonstrasi mahasiswa. Ayu baru mengetahui kabar tersebut menjelang tengah malam. Ia datang ke sebuah kantor polisi bersama ibunya. Dimas kebetulan mendapatkan laporan mengenai daftar mahasiswa yang ditahan. Nama Andri Maharani ada di dalamnya. Dimas berdiri di ruang arsip dengan kertas tersebut di tangan. Andri bukan target utama, hanya mahasiswa yang berada di tempat yang salah ketika petugas membubarkan kerumunan. Dimas menelepon seseorang yang dikenalnya. Percakapannya hanya berlangsung 3 menit. 1 jam kemudian, Andri dibebaskan. Ayu hampir menangis ketika melihat adiknya keluar. Ia langsung memeluk Andri. Ibunya membaca doa pelan sambil mengusap wajah. Alhamdulillah. Ayu bertanya kepada petugas, mengapa Andri dilepaskan lebih cepat. Petugas itu hanya mengangkat bahu. Namanya tidak masuk daftar pemeriksaan lanjutan. Ayu tidak mengetahui bahwa beberapa ratus meter dari sana, sebuah sedan tua berhenti di bawah pohon. Dimas melihat mereka dari balik kaca. Ada rasa puas yang begitu kuat hingga membuat dadanya sesak. Ia menyelamatkan adik Ayu. Ia menjaga pekerjaan Ayu. Ia memastikan perempuan itu pulang dengan hati lebih ringan. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Ayu sendiri. Dan entah bagaimana, justru ketidaktahuan itu membuat Dimas merasa tindakannya lebih murni. Suatu malam, ia mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak meminta apa-apa. Ia hanya ingin Ayu baik-baik saja. Tetapi manusia pandai berbohong kepada dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Dimas mengetahui Rizal mengajak Ayu bertemu di sebuah hotel kecil di Bogor. Ia mengikuti mereka. Hujan turun di sepanjang jalan raya Puncak. Kabut bergantung rendah di atas kebun teh. Dimas menunggu di dalam mobil hampir 3 jam. Ketika Rizal dan Ayu keluar, wajah perempuan itu tidak bahagia. Mereka berhenti di bawah kanopi hotel. Dimas menggunakan alat perekam jarak jauh. "Kapan?" tanya Ayu. "Aku sedang mencari waktu yang tepat." "Kamu selalu mencari waktu yang tepat. Jangan mulai lagi." "Aku tidak mulai apa-apa, Zal. Aku cuma lelah." "Aku sudah bilang aku akan bicara dengan Sinta." "Kapan?" Rizal diam. Ayu tertawa kecil. Tidak ada kegembiraan dalam suara itu. "Lihat, bahkan pertanyaan sederhana saja kamu tidak bisa jawab." "Ayu, aku tidak meminta rumah besar. Aku tidak meminta apapun. Aku cuma tidak mau menjadi seseorang yang harus selalu bersembunyi." Dimas menggenggam alat perekam lebih erat. Rizal mengatakan bahwa putrinya masih kecil, bahwa keadaan ekonomi sedang buruk, bahwa istrinya akan sulit menerima. Semua alasan itu mungkin masuk akal. Namun bagi Dimas, semuanya terdengar seperti kepengecutan. Ia memandang Ayu yang berdiri di bawah langit kelabu. Perempuan itu tidak menangis. Itulah yang justru membuat Dimas semakin marah. Seseorang yang lebih lemah mungkin menangis. Ayu hanya berdiri di sana, menelan kecewa seperti orang menelan obat pahit. Dalam perjalanan pulang, Wahyu bertanya, "Kenapa muka kamu seperti habis kalah judi?" Dimas menoleh. "Apa?" "Sejak tadi diam. Capek." Wahyu tertawa. "Kita ini dibayar untuk duduk di mobil. Capeknya di mana?" Dimas tidak menjawab. Malam itu ia pulang membawa martabak manis. Ratna sedang menyetrika seragam Bayu. "Tumben," katanya ketika melihat kotak martabak. "Lewat saja." Mereka makan bertiga. Bayu bercerita tentang sekolah.
Dimas mencoba mendengarkan. Beberapa menit ia hampir merasa semuanya kembali normal. Kemudian telepon rumah berdering. Ratna mengangkat. Tidak ada suara. Ia menutup telepon. Lagi. Dimas tahu itu kemungkinan petugas kantor. Tetapi Ratna menatapnya dengan cara berbeda. Dimas? Kamu punya orang lain? Pertanyaan itu begitu tiba-tiba sehingga Dimas hampir tertawa. Tidak. Ratna menatapnya. Serius? Aku tidak punya hubungan dengan siapa-siapa. Secara teknis, itu benar. Dimas bahkan belum pernah berbicara dengan Ayu. Namun, untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa anehnya kebohongan dapat bersembunyi di dalam sebuah kebenaran. Ratna mengangguk, tetapi tidak terlihat yakin. Beberapa hari kemudian, kantor memperoleh rekaman baru dari telepon Rizal. Dalam salah satu percakapan dengan rekannya, Rizal mengatakan sesuatu yang membuat Dimas berhenti bernapas. Aku mungkin harus mengakhiri urusan dengan Ayu. Orang di ujung telepon bertanya mengapa. Situasi sedang terlalu berbahaya. Kamu sayang dia? Rizal terdiam cukup lama. Entahlah. Dimas memutar rekaman itu kembali. Entahlah. Satu kata. Ia mendengarkannya lagi. Entahlah. Ayu telah menunggu lelaki itu, berbohong kepada ibunya, menyembunyikan hubungan, menerima janji kosong. Dan Rizal menjawab, entahlah. Malam itu Dimas membawa salinan rekaman ke rumah. Ia duduk di mobil di depan rumahnya sendiri. Lampu ruang makan menyala. Ratna dan Bayu sedang makan malam. Dimas dapat melihat bayangan mereka melalui tirai. Ia seharusnya masuk, tetapi ia tetap berada di dalam mobil. Ia mendengarkan suara Rizal lagi. Entahlah. Tiba-tiba sesuatu di dalam dirinya berubah. Selama ini Dimas merasa dirinya hanya mengamati kehidupan Ayu, kemudian membantu sedikit, menjaganya dari jauh. Tetapi sekarang, sebuah pikiran muncul dengan sangat jelas. Rizal tidak pantas mendapatkan perempuan itu. Dimas langsung tahu betapa tidak masuk akalnya pemikiran tersebut. Siapa dirinya untuk menentukan? Namun pikiran itu tidak pergi, justru semakin kuat. Hari-hari berikutnya, ia mulai membayangkan kehidupan Ayu tanpa Rizal. Ayu tidak lagi menunggu telepon, tidak lagi bertemu diam-diam, tidak lagi pulang dengan mata lelah. Dan kemudian, dalam hayalannya, selalu muncul satu pertanyaan lain. Jika Rizal tidak ada, siapa yang akan berada di samping Ayu? Dimas tidak pernah menjawabnya dengan suara keras. Ia belum berani. Namun jauh di dalam dirinya, jawabannya sudah terbentuk. Suatu sore, Ayu keluar dari studio membawa kamera. Ia sedang mengambil foto suasana kota menjelang Ramadan. Pedagang kolak mulai muncul di pinggir jalan. Spanduk-spanduk ucapan menyambut bulan puasa dipasang di depan toko. Anak-anak berlari di gang sambil tertawa. Ayu mengarahkan kameranya ke seorang penjual kurma. Dimas mengamati dari jauh. Tiba-tiba, seorang anak kecil hampir tertabrak sepeda motor. Ayu dengan cepat menarik anak itu ke pinggir. Ibunya berterima kasih berkali-kali. Ayu tertawa, mengusap kepala si anak, lalu kembali memotret. Dimas merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Dunia di sekeliling Ayu terasa memiliki warna, sedangkan hidupnya sendiri seperti foto lama yang terlalu lama terendam cairan pengembang hingga hampir seluruh bayangan menghitam. Ia mulai percaya bahwa Ayu dapat menyelamatkannya dari kehampaan itu. Disitulah kesalahan terbesar Dimas bermula. Bukan ketika ia mencuri foto, bukan ketika ia menelpon pemilik studio, bukan ketika ia membebaskan Andri, melainkan ketika ia mulai meyakini bahwa kebaikan yang dilakukannya memberi hak atas hati seseorang. Tanpa disadarinya, Dimas berhenti menjadi pengawas. Ia mulai menjadi seseorang yang ingin menentukan arah cerita. Dan dalam cerita yang ia tulis sendiri di kepalanya, Rizal Hakim adalah tokoh yang harus disingkirkan. Memasuki Januari 1998, Ramadan datang bersama kegelisahan. Di sore hari, jalanan Jakarta menjadi lebih padat menjelang waktu berbuka. Penjual es kelapa, gorengan, kolak pisang, dan bubur sumsum memenuhi trotoar.
Orang-orang bergegas pulang sebelum azan maghrib, sementara radio-radio di toko menyiarkan kabar ekonomi yang semakin suram. Di rumah Dimas, Ratna tetap menyiapkan hidangan berbuka seperti biasa, teh manis hangat, kurma, kolak, kadang tempe goreng. Namun meja makan terasa lebih sunyi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bayu sudah cukup besar untuk memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres antara kedua orang tuanya. Suatu malam setelah tarawih, Bayu bertanya kepada ayahnya, "Ayah masih sayang ibu?" Dimas terdiam. Pertanyaan anak-anak seringkali jauh lebih tajam daripada interogasi orang dewasa. "Tentu." "Kalau begitu, kenapa ayah jarang di rumah?" Dimas menatap putranya. "Kerja." Bayu mengangguk kecil. Dimas tahu anak itu tidak percaya. Tetapi ia juga tahu Bayu tidak akan bertanya lagi. Di kantor, hubungan Rizal dan Ayu semakin renggang. Dimas membaca setiap laporan, mendengar setiap percakapan. Ia mengetahui Rizal beberapa kali membatalkan pertemuan. Mengetahui Ayu mulai menolak menjawab telepon. Mengetahui bahwa ketika mereka akhirnya bertemu di sebuah rumah makan Padang dekat Pasar Senen, pembicaraan berubah menjadi pertengkaran. Ayu berkata, "Aku sudah capek menjadi rahasia." Rizal menjawab, "Jangan bicara seperti itu di sini." "Kenapa? Takut orang dengar?" "Aku cuma minta kamu mengerti situasi." "Selama ini aku terus mengerti situasi. Kapan situasi mengerti aku?" Kalimat itu membuat Dimas menutup headphone. Ia tidak sanggup mendengar lebih banyak. Di meja sebelah, Wahyu sedang membaca koran. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa." "Belakangan kamu cepat marah." Dimas menatapnya. Wahyu mengangkat tangan. "Baik, aku diam." Setelah pulang, Dimas membuka arsip keluarga Rizal. Alamat rumah, nomor telepon, jadwal sekolah Mila, kegiatan Sinta. Ia menemukan bahwa Sinta bekerja paruh waktu di sebuah yayasan pendidikan. Dimas membaca semua itu sambil merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Untuk menghancurkan hubungan Rizal dan Ayu, ia tidak dapat hanya menyentuh satu orang. Ada istri, ada anak, ada keluarga lain yang akan menerima akibat. Selama beberapa hari, Dimas berusaha melupakan rencananya. Ia bahkan sengaja meminta Wahyu mengambil giliran pengawasan. Tetapi kemudian, sebuah peristiwa kecil membuat semuanya berubah. Ayu jatuh sakit. Tidak parah, hanya demam akibat kelelahan. Namun Rizal tidak datang. Ia hanya menelpon sekali. Dimas mengetahui itu dari penyadapan. Ayu berkata pelan, "Aku tidak minta kamu datang." Rizal menjawab, "Aku memang tidak bisa." "Aku tahu." "Ayu, sudahlah." Setelah telepon berakhir, Dimas duduk lama. Pikiran yang selama beberapa minggu ia tahan, akhirnya menang. Ia akan mengakhiri hubungan mereka. Bukan dengan ancaman, bukan dengan penangkapan. Ia akan membuat kebohongan Rizal terbuka dengan sendirinya. Dimas mulai bekerja dengan ketelitian yang selama ini membuat atasannya menghargainya. Ia memilih beberapa foto. Rizal dan Ayu keluar dari sebuah hotel. Rizal menggenggam tangan Ayu. Rizal masuk ke rumah kontrakan yang digunakan mereka untuk bertemu. Ia menambahkan salinan kwitansi hotel yang diperoleh melalui jaringan informan. Kemudian sebuah bagian pendek rekaman telepon. Tidak ada dokumen resmi, tidak ada cap kantor, tidak ada sesuatu yang dapat dengan mudah ditelusuri. Amplop itu dikirim kepada Sinta. Dimas tidak menyaksikan saat perempuan itu membukanya. Tetapi 2 hari kemudian perubahan terlihat. Rizal tidak pergi ke kantor. Ia berada di rumah hampir sepanjang hari. Dimas dan Wahyu mengawasi dari seberang jalan. Menjelang sore, suara pertengkaran terdengar dari rumah. Meskipun mereka tidak dapat mendengar kata-katanya dengan jelas, Sinta beberapa kali keluar ke teras sambil menangis. Rizal mengikutinya. Sinta menepis tangannya. Mila berdiri di balik pintu. Dimas melihat anak kecil itu,
Untuk pertama kalinya, dadanya terasa berat. Ia sudah mengetahui bahwa akan ada korban. Namun melihat seorang anak membuat akibat tindakannya menjadi nyata. "Kasihan," kata Wahyu. Dimas tidak menjawab. "Kamu kira siapa yang kirim foto itu?" tanya Wahyu. Dimas memandang jalan. Mungkin salah satu orang Rizal? Atau orang kantor? Dimas menoleh. Wahyu tersenyum kecil. "Hanya bercanda." Tetapi tatapannya tidak terlihat seperti sedang bercanda. Malam berikutnya, Rizal menemui Ayu. Mereka memilih tempat yang sepi di pinggir Taman Ismail Marzuki. Dimas berada tidak jauh dari mereka. Rizal langsung menuduh. "Kamu kirim foto itu?" Ayu menatapnya tidak percaya. "Apa?" "Jangan pura-pura. Kamu pikir aku akan mengirim bukti hubungan kita ke istrimu? Ada foto, ada rekaman." Ayu terdiam. Wajahnya berubah. Bukan karena rasa bersalah, karena ketakutan. "Rekaman?" Rizal juga menyadari sesuatu. Mereka saling menatap. "Kalau ada rekaman," kata Ayu pelan, "berarti seseorang mengikuti kita." Rizal melihat ke sekeliling. Dimas mundur sedikit ke balik pohon. Untuk pertama kali, Ayu memandang dunia dengan kewaspadaan seorang target. Dimas seharusnya merasa bersalah. Sebaliknya, ia justru merasakan kecemasan karena Ayu mungkin takut. Ironisnya, ia ingin melindungi Ayu dari ancaman yang ia ciptakan sendiri. Percakapan mereka berakhir buruk. Rizal mengatakan ia harus memperbaiki rumah tangganya. Ayu bertanya, "Lalu aku?" Rizal tidak menjawab. Ayu tertawa pendek. Air mata memenuhi matanya, tetapi tidak jatuh. "Jadi setelah semua ini, kamu tetap pulang ke sana? Aku punya anak." "Dari dulu kamu punya anak." Rizal menundukkan kepala. Ayu mengangguk. "Aku yang bodoh." "Ayu, dengarkan." "Tidak." Ia melepas sebuah gelang tipis dari tangannya. Dimas pernah melihat Rizal memberikannya beberapa bulan sebelumnya. Ayu meletakkan gelang itu di bangku. "Jangan cari aku lagi." Ia pergi. Rizal tidak mengejarnya. Dimas berdiri sekitar 50 meter dari mereka. Ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun kemenangan itu terasa berbeda dari bayangannya. Ayu tidak tampak bebas. Ia tampak hancur. Beberapa hari berikutnya, perempuan itu tidak masuk kerja. Dimas khawatir. Ia pergi ke Matraman dan mengawasi rumah Ayu dari jauh. Tirai selalu tertutup. Ibunya beberapa kali keluar membeli makanan. Andri pergi kuliah. Ayu tidak terlihat. Pada hari keempat, ia akhirnya keluar. Berpakaian sederhana, rambut tidak diikat rapi seperti biasanya. Ia pergi ke pasar bersama ibunya. Mereka membeli sayur. Ketika pedagang menawar harga, Ibu Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Ayu tertawa. Hanya sebentar. Namun Dimas merasa lega. Seperti orang bodoh, ia tersenyum sendirian di dalam mobil. Tidak lama kemudian, masalah lain muncul. Harun memanggil Dimas. Kasus Rizal akan dipindah. Dimas membeku. "Kenapa?" "Ada tim lain yang mau ambil." "Investigasi belum selesai." "Bukan urusanmu." Dimas menahan diri. Harun menatapnya. "Dimas, kamu sudah terlalu lama pegang satu target. Aku hampir dapat jalur dokumennya." "Kamu punya bukti?" Dimas terdiam. "Kalau tidak ada, serahkan." Dimas keluar dengan tangan dingin. Jika kasus dipindahkan, ia tidak akan memiliki akses terhadap Ayu. Tidak akan mengetahui apa yang terjadi padanya. Tidak akan dapat menjaganya. Pikiran itu membuatnya panik. Malam itu ia memalsukan catatan. Ia memasukkan informasi bahwa Rizal diduga sedang menyiapkan pertemuan dengan seorang sumber penting, dan bahwa pengawasan tidak boleh dihentikan dalam 2 minggu berikutnya. Harun membaca laporan tersebut keesokan hari. "Kamu yakin?" Dimas mengangguk. "Yakin." Harun akhirnya menunda pemindahan.
Ketika Dimas kembali ke meja, Wahyu berdiri di dekat lemari arsip. "Kamu dapat informasi sumber penting dari mana?" Dimas menatapnya. "Informan? Yang mana? Kenapa?" Wahyu mengangkat bahu. "Karena aku kerja sama kamu dan baru dengar sekarang." Dimas mendekat. "Tidak semua hal harus kamu tahu." Beberapa detik mereka saling menatap. Wahyu akhirnya tersenyum. Benar. Tetapi setelah itu, hubungan mereka berubah. Wahyu mulai memperhatikan Dimas seperti Dimas memperhatikan target. Sementara itu, Ayu kembali bekerja. Ia terlihat lebih tenang. Ia tidak lagi menerima telepon Rizal. Suatu sore, ia keluar dari studio sambil membawa kamera dan berjalan menuju sebuah warung kecil. Dimas mengikutinya. Ayu duduk sendirian, memesan teh panas. Dimas berada di seberang jalan, hanya beberapa meter. Ia dapat melihat wajah perempuan itu tanpa lensa. Untuk beberapa saat, ia membayangkan dirinya berjalan ke sana. Duduk, mengatakan selamat sore. Tidak sebagai petugas, tidak sebagai pengawas, hanya sebagai seorang lelaki. Bayangan itu begitu kuat hingga Dimas berdiri. Namun ketika ia melangkah, Ayu tiba-tiba menoleh. Pandangan mereka hampir bertemu. Dimas berhenti. Ia berbalik ke sebuah kios koran, seolah-olah sedang membaca judul. Jantungnya berdetak cepat. Ia merasa seperti anak muda yang takut ketahuan mencuri mangga. Malam itu, ia memikirkan kejadian tersebut. Apa yang akan ia katakan jika benar-benar berbicara? Namanya Dimas Pranoto. Usianya 41. Ia sudah menikah, punya anak, bekerja untuk sebuah lembaga yang diam-diam mengikuti Ayu berbulan-bulan. Tidak ada bagian dari kebenaran itu yang dapat menjadi awal perkenalan. Maka, ia mulai membangun identitas lain. Bukan identitas palsu sepenuhnya. Hanya versi dirinya yang dipotong. Pegawai pemerintah, sering melakukan perjalanan, suka fotografi meskipun tidak ahli. Menikah, bagian itu ia belum berani memikirkan. Ia tahu ini berbahaya. Ia juga tahu dirinya seharusnya berhenti. Tetapi, orang yang sudah berjalan terlalu jauh sering merasa mundur sama menakutkannya dengan terus maju. Pada malam terakhir Ramadan, suara takbir mulai terdengar dari banyak musala. Orang-orang membawa beduk. Anak-anak bermain kembang api kecil di gang. Di rumah, Ratna membuat ketupat bersama tetangga. Bayu membantu memotong daun. Dimas berdiri di depan pagar. Ia melihat keluarganya, kemudian memandang foto Ayu yang masih disimpan di dompet. Dua dunia, satu nyata, satu hanya hidup dalam pikirannya. Namun Dimas sudah tidak mampu menentukan mana yang terasa lebih dekat. Di malam ketika seluruh kota bersiap menyambut hari kemenangan, Dimas justru mengambil keputusan yang kelak menjadi awal kekalahannya. Ia akan menemui Ayu, bukan dari balik kaca mobil, bukan melalui rekaman. Ia ingin mendengar perempuan itu menyebut namanya. Meski nama yang akan ia berikan hanyalah separuh dari kebenaran. Selepas Idul Fitri pada akhir Januari 1998, Jakarta terasa seperti kota yang baru kembali bernapas. Beberapa hari jalanan lebih lengang. Banyak penduduk pulang kampung. Toko-toko tutup. Di perumahan, orang saling berkunjung membawa nastar, kastengel, dan toples kue kering yang berpindah dari satu meja ke meja lain. Keluarga Dimas pergi ke rumah kakak Ratna di Bekasi. Dimas ikut. Ia mengenakan batik. Bersalaman dengan para kerabat, mengucapkan, "Mohon maaf lahir dan batin." Ia tersenyum ketika harus tersenyum, menjawab pertanyaan mengenai pekerjaan dengan jawaban umum. Namun pikirannya berada di Jakarta, pada Ayu. Perempuan itu tidak pergi mudik karena ibunya berasal dari Jakarta dan sebagian besar keluarganya tinggal di sekitar Depok. Beberapa hari setelah libur berakhir, Dimas mulai merencanakan pertemuan. Ia tidak dapat mendekati Ayu begitu saja di depan studio. Terlalu mudah menimbulkan kecurigaan. Maka, ia memilih kesempatan yang tampak alami.
Menurut pengawasan, setiap Kamis sore, Ayu membawa hasil cetakan ke sebuah kantor majalah di Cikini. Tidak jauh dari sana, terdapat warung kecil yang ramai ketika hujan. Jakarta sedang memasuki periode hujan yang tidak menentu. Dimas menunggu. Kamis berikutnya, langit menghitam sekitar pukul 5. Hujan turun begitu deras sehingga jalan dalam beberapa menit berubah menjadi aliran air coklat. Ayu berlari dari gedung menuju warung sambil menutupi kamera dengan tas. Dimas berada di sana lebih dulu. Hampir semua kursi penuh. Hanya satu bangku kosong di meja Dimas. Ayu berdiri ragu. Dimas bergeser. "Silakan." "Tidak apa-apa?" "Tidak." Ayu duduk. Untuk pertama kali, jarak mereka kurang dari 1 meter. Dimas tahu banyak tentang wajah itu melalui foto. Namun melihatnya dari dekat terasa berbeda. Ada bekas luka kecil dekat alis kiri yang tidak pernah terlihat jelas melalui lensa. Ayu memesan teh manis panas. Ia menatap hujan. "Kalau begini bisa sampai malam." Dimas tersenyum. Jakarta. Hujan 15 menit, banjir 2 jam. Ayu tertawa. Dimas merasakan tubuhnya menegang. Ia telah membayangkan suara tawa itu ratusan kali. Kini, suara itu ditujukan kepadanya. Percakapan mereka bermula dari hal biasa. Hujan, kemacetan, harga kebutuhan. Kemudian Ayu melihat sebuah kamera tua yang sengaja Dimas bawa. "Bapak fotografer?" "Bukan." "Sayang sekali, kameranya bagus." "Warisan kakak." Itu bohong. Kamera tua itu sebenarnya milik Dimas sendiri. Dibelinya bertahun-tahun lalu dan hampir tak pernah dipakai untuk hal pribadi. Ayu meminta izin melihatnya. Jari mereka hampir bersentuhan ketika kamera berpindah tangan. Dimas menahan napas. "Masih bagus," kata Ayu. "Cuma lensanya perlu dibersihkan." "Kamu fotografer?" Ayu tersenyum. "Kadang-kadang, kalau tidak ada yang mau bayar, saya jadi tukang cuci film." "Nama saya Dimas." "Ayu." Dimas hampir berkata, "Aku tahu." Ia menahannya tepat waktu. "Ayu." Ia mengulang nama itu pelan. Aneh rasanya mendengar sebuah nama yang sudah ratusan kali ia baca, kini diberikan secara sukarela oleh pemiliknya sendiri. Hujan berlangsung hampir 1 jam. Mereka berbicara. Ayu bercerita bahwa ia menyukai foto karena foto dapat menyimpan sesuatu yang akan hilang. "Kadang orang tidak sadar satu tempat akan berubah," katanya. "Kita baru merasa kehilangan setelah tempat itu sudah tidak ada." "Kamu takut kehilangan?" Ayu memandang jalan. "Siapa yang tidak?" Dimas hampir menjawab dengan sesuatu yang terlalu pribadi. Ia menahan diri. Ketika hujan reda, mereka berpisah. Tidak ada janji bertemu lagi. Namun 3 hari kemudian, mereka berpapasan. Kali ini karena Dimas sengaja datang ke sebuah toko buku yang biasa dikunjungi Ayu. Ayu mengenalinya. "Kameranya sudah dibersihkan?" "Belum." "Berarti Bapak malas." "Panggil Dimas saja." Ayu tertawa. "Baik, Mas Dimas." 2 kata itu mengikuti Dimas sepanjang hari. Mas Dimas. Bukan target, bukan Pak, bukan petugas. Untuk Ayu, ia adalah seorang lelaki biasa. Mereka mulai bertemu sesekali, tidak pernah terlalu lama. Kadang minum kopi, kadang berjalan di toko buku. Sekali Ayu mengajak Dimas makan pecel lele di warung dekat kantor karena ia berkata, "Kalau mau kenal Jakarta, jangan makan terus di tempat ber-AC." Dimas tertawa. Ia belum tertawa seperti itu selama bertahun-tahun. Di rumah, perubahan kecil dalam dirinya justru membuat Ratna semakin curiga. Suatu malam, Dimas pulang membawa kaset musik yang dibeli setelah Ayu merekomendasikannya. Ratna melihat kaset tersebut. "Kamu sejak kapan dengar musik seperti ini?" Dimas memasukkannya ke lemari. "Iseng." Ratna menatapnya lama. "Dimas,
Kalau ada sesuatu yang ingin kamu katakan, katakan saja. Tidak ada. Ratna tersenyum tipis. Tidak ada adalah kata yang paling sering kamu pakai akhir-akhir ini. Dimas pergi mandi. Ia tidak tahu bagaimana menjawab. Hubungannya dengan Ayu belum melampaui percakapan. Namun secara batin, ia sudah meninggalkan rumah jauh sebelum mereka bertemu. Ayu sendiri belum sepenuhnya pulih dari Rizal. Kadang, ketika percakapan menyentuh soal kepercayaan, wajahnya berubah. Suatu sore, mereka duduk di pinggir taman. Ayu berkata, "Saya pernah bodoh." Dimas pura-pura tidak tahu. Semua orang pernah. "Saya menunggu seseorang terlalu lama." Dimas menatapnya. "Dia tidak memilih kamu." Ayu tersenyum pahit. "Bukan soal memilih. Dia membuat saya percaya bahwa suatu hari saya akan dipilih." Dimas ingin mengatakan bahwa lelaki itu tidak layak. Ia menahan diri. Ayu melanjutkan. "Yang paling menyakitkan bukan dia kembali ke keluarganya. Yang menyakitkan adalah saya sadar selama ini saya hidup dari janji yang tidak pernah punya tanggal." Dimas merasakan rasa bersalah. Dialah yang memaksa semua itu berakhir lebih cepat. Tetapi di dalam rasa bersalah itu ada kelegaan egois. Ayu kini duduk bersamanya, bukan dengan Rizal. Pada pertemuan berikutnya, Ayu bertanya tentang keluarga Dimas. Pertanyaan itu akhirnya datang. "Kamu tinggal sendiri?" Dimas diam sepersekian detik terlalu lama. "Tidak." "Dengan orang tua?" Dimas menatap cangkir kopi. "Saya punya keluarga." Ayu berhenti. "Istri?" Dimas mengangguk. Perempuan itu tidak mengatakan apa-apa beberapa saat. Dimas cepat menjelaskan. "Hubungan kami sudah lama tidak baik." Ayu tertawa kecil tanpa humor. Semua lelaki menikah rupanya punya kalimat yang sama. Dimas langsung memahami. "Aku tidak seperti dia." "Saya tidak bilang kamu seperti siapa-siapa. Tapi kamu berpikir begitu." Ayu menatapnya. "Mas Dimas, saya baru keluar dari satu kekacauan. Saya tidak mau masuk ke kekacauan lain." Dimas merasa panik. "Kita hanya bicara." "Benar." Ayu tersenyum. "Jadi, biarkan tetap begitu." Malam itu Dimas pulang dengan suasana hati buruk. Ratna menanyakan apakah ia mau makan. "Tidak." "Kamu kenapa?" "Capek." Ratna meletakkan piring sedikit keras. "Kamu selalu capek untuk kami." Dimas berbalik. "Apa maksudmu?" Ratna menatapnya. "Tidak usah, nanti ujungnya kita bertengkar." "Kalau mau bicara, bicara." Ratna akhirnya berkata, "Aku sudah tidak tahu hidupmu ada di mana." Dimas hampir mengatakan sesuatu yang kasar. Bayu muncul dari kamar. Keduanya langsung diam. Anak itu memandang mereka. "Aku tidur dulu." Setelah Bayu pergi, Ratna berkata pelan, "Lihat, bahkan dia sudah belajar kapan harus menghilang dari ruangan karena orang tuanya." Dimas tidak menjawab. Keesokan harinya di kantor, masalah lebih besar menunggunya. Wahyu meletakkan sebuah foto di meja. Foto Ayu. Dimas membeku. "Ini harusnya ada di arsip," kata Wahyu. "Kenapa ada di laci pribadi kamu?" Dimas mengambil foto tersebut. "Kamu menggeledah meja saya." "Aku cari dokumen Rizal." "Tanpa izin?" "Kita satu tim." Dimas berdiri. Wahyu menatapnya. "Jangan bilang aku salah duga." "Duga apa?" "Kamu terlibat sama perempuan itu." Dimas tertawa pendek. "Jangan ngawur." Wahyu mendekat. "Laporan palsu. Telepon yang tidak dicatat. Kasus yang harusnya dipindah, tapi tetap kamu tahan. Sekarang foto ini." Dimas menahan emosi.
Jaga mulut. Wahyu tidak mundur. Yang harus jaga diri itu kamu. Mereka saling menatap. Akhirnya Wahyu berkata, "Aku belum bilang siapa-siapa." "Bagus. Tapi kalau ini benar, berhenti." Dimas memalingkan wajah. "Tidak ada yang harus dihentikan." Wahyu menggeleng. "Dimas, orang seperti kita paling gampang merasa punya kendali. Padahal sekali terseret, kita juga bisa hilang seperti orang lain." Kalimat itu tinggal dalam pikiran Dimas, tetapi bukan sebagai peringatan. Dimas justru mulai melihat Wahyu sebagai ancaman. Sementara hubungan dengan Ayu terus berjalan tipis-tipis, Ayu menjaga jarak. Namun ia masih mau bertemu, masih tertawa, masih bercerita. Suatu malam, mereka berjalan di trotoar setelah membeli es cendol. Ayu berkata bahwa ia ingin meninggalkan Jakarta. "Kemana?" "Yogyakarta mungkin." "Kenapa?" "Saya ingin punya studio kecil, foto pernikahan, keluarga, apa saja. Tidak harus mengejar berita." "Kamu suka Jakarta?" "Suka bukan berarti harus tinggal selamanya." Dimas merasa takut mendengar itu. "Kapan?" Ayu tertawa. "Belum tahu, mungkin cuma mimpi." Dimas ingin mengatakan, "Jangan pergi." Ia tidak berhak. Maka ia hanya berkata, "Mimpi juga perlu tempat." Ayu menatapnya. "Itu kalimat paling bagus yang pernah kamu ucapkan." Untuk beberapa detik, mereka saling diam. Dimas merasa dunia mengecil menjadi trotoar itu. Kemudian Ayu berkata, "Tapi ada satu hal yang saya tidak suka dari kamu." Dimas tegang. "Apa?" "Kamu kadang tahu sesuatu sebelum saya ceritakan." Darah Dimas serasa berhenti. Ayu tertawa. "Wajahmu langsung serius." "Contohnya?" "Kemarin kamu tahu adik saya kuliah teknik." "Kamu pernah bilang." "Saya rasa belum." Dimas mencoba tersenyum. "Mungkin saya dengar dari percakapan lain." Ayu tidak memperpanjang. Tetapi setelah malam itu, ia mulai memperhatikan. Dan Dimas mulai membuat lebih banyak kesalahan. Kesalahan kecil. Menyebut nama ibunya, mengetahui gang rumahnya, mengetahui warung tempat ia biasa membeli sarapan. Setiap kali Dimas menemukan alasan, setiap alasan terasa sedikit lebih lemah. Pada saat yang sama, Wahyu semakin dekat pada kebenaran. Ia menemukan salinan catatan telepon, melihat perubahan log, mengetahui bahwa Dimas terlibat dalam pembebasan Andri. Suatu sore, Wahyu menutup pintu ruang kerja. "Aku akan bicara ke Pak Harun." Dimas menatapnya. "Jangan. Ini sudah terlalu jauh. Tidak ada yang kamu pahami. Aku paham cukup. Kalau kamu lapor, bukan cuma aku yang kena." "Siapa?" "Ayu." Mendengar nama itu dari mulut Wahyu membuat Dimas marah. "Jangan sebut dia." Wahyu terdiam, kemudian berkata pelan, "Kamu bahkan tidak sadar, wajahmu berubah kalau orang menyebut namanya." Dimas menggenggam meja. Wahyu pergi. Untuk pertama kalinya, Dimas tahu ia telah sampai di tepi jurang. Ia dapat mundur, mengaku, mengakhiri semuanya, atau memastikan Wahyu tidak berbicara. Malam itu ia duduk di mobil di depan rumah Ayu. Tidak ada alasan pekerjaan lagi. Lampu kamar Ayu menyala. Bayangannya terlihat ditirai. Dimas memandanginya lama. Di rumah sendiri, Ratna dan Bayu mungkin sedang menunggunya. Namun Dimas tidak bergerak. Ia merasa dua kehidupan telah menarik kedua lengannya ke arah berbeda. Dan ia tidak menyadari bahwa sebenarnya bukan dua kehidupan yang mengikatnya, melainkan satu obsesi yang sudah berubah menjadi belenggu. Wahyu tidak langsung melapor. Ia memberi Dimas waktu 2 hari. Mungkin karena persahabatan lama, mungkin karena masih berharap Dimas akan sadar. Namun bagi Dimas, 2 hari itu terasa seperti ancaman yang berdetak. Ia tidak tidur dengan baik. Di kantor, setiap suara langkah membuatnya menoleh. Setiap kali pintu ruangan Harun terbuka, jantungnya berdegup. Dimas mencoba meyakinkan Wahyu.
Berikan waktu. Untuk apa? Aku akan bereskan. Berhenti mengawasi Ayu. Dimas terdiam. Wahyu mendesah. Nah, itu jawabannya. Aku cuma perlu memastikan dia aman. Aman dari siapa? Dimas tidak menjawab. Wahyu menatapnya lama. Dari kamu sendiri mungkin. Kalimat itu membuat Dimas kehilangan kesabaran. Ia mendorong kursi. Jangan sok tahu. Wahyu tidak membalas. Besok pagi aku bicara ke Pak Harun. Ia pergi. Malam itu, Dimas mengambil sebuah keputusan yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukan kepada rekan sendiri. Ia menelpon Wahyu dan mengatakan menemukan dokumen penting terkait Rizal. Pertemuan harus dilakukan di luar kantor. Wahyu curiga, namun ia datang. Mereka bertemu di sebuah gudang tua dekat Sunda Kelapa yang sudah jarang digunakan. Hujan gerimis, bau laut bercampur kayu basah dan solar dari kapal-kapal di kejauhan. Wahyu masuk sambil membawa tas. Mana dokumennya? Dimas berdiri di antara peti tua. Tidak ada. Wahyu langsung memahami. Dimas, aku cuma minta beberapa hari. Kamu sudah gila. Jangan pakai kata itu. Kamu memancing aku ke sini. Aku tidak akan menyakitimu. Wahyu tertawa getir. Orang yang bilang begitu biasanya sudah berpikir untuk melakukannya. Dimas meminta tas Wahyu. Tidak. Berikan. Isinya salinan. Dimas membeku. Salinan apa? Semua. Dan aku tidak sebodoh itu, Dimas. Satu set lain sudah kusimpan. Dimas melangkah maju. Wahyu mundur. Mereka bertengkar. Tidak seperti perkelahian film. Tidak ada gerakan indah. Hanya dua lelaki dewasa yang perengah, terpeleset lantai basah, saling mendorong dengan panik. Wahyu jatuh. Dimas merebut tas. Di dalamnya terdapat fotokopi laporan, daftar telepon, catatan perubahan arsip. Cukup untuk menghancurkan karir Dimas. Ia mengambil semua dokumen, kemudian mengunci pintu gudang dari luar. Wahyu memukul pintu. Dimas! Dimas berdiri di luar sambil bernapas berat. Aku akan kirim orang besok. Kamu pikir setelah ini semuanya selesai? Dimas tidak menjawab. Ia pergi. Di dalam mobil, tangannya gemetar. Ia tidak pernah merasa dirinya seorang penjahat. Ia selalu menganggap dirinya orang yang menjalankan tugas. Bahkan ketika mengawasi seseorang, ia dapat berkata bahwa negara yang memutuskan bukan dirinya. Namun malam itu tidak ada perintah, tidak ada atasan, tidak ada dokumen, hanya dirinya dan pilihannya. Dimas membakar salinan-salinan Wahyu di sebuah lahan kosong. Kertas berubah menjadi abu. Ia menatap api. Anehnya, yang ia pikirkan bukan Wahyu, melainkan Ayu. Apa yang akan terjadi jika semuanya terbongkar? Apakah Ayu akan mengetahui? Keesokan pagi, Dimas datang ke kantor seperti biasa. Wahyu tidak muncul. Harun bertanya, dia sakit? Katanya ada urusan keluarga. Harun mengangguk. Dimas merasakan keringat dingin di punggung. Sementara itu, Ayu semakin curiga terhadapnya. Beberapa hari sebelumnya, ketika Dimas mengatakan sesuatu tentang Andri, Ayu mulai mencatat semua kejanggalan. Dimas mengetahui nama dosen Andri, mengetahui nama ibunya sebelum Ayu pernah menyebutkannya, mengetahui bahwa Ayu pernah pergi ke Bogor bersama Rizal. Tidak ada satu alasan yang dapat menjelaskan semua itu. Ayu menemui Rizal. Pertemuan pertama mereka setelah hubungan berakhir. Aku perlu tanya sesuatu. Rizal terlihat lelah. Apa? Kamu masih merasa kita dulu diawasi? Rizal menatapnya. Bukan merasa. Ayu membeku. Apa maksudmu? Rizal menjelaskan bahwa beberapa sumbernya telah diikuti. Telepon rumah sering berbunyi aneh. Dokumen hilang, dan foto hubungan mereka kemungkinan besar berasal dari seseorang yang memiliki akses luas. Siapa? Rizal menggeleng. Entah.
Ayu menyebut nama Dimas. Rizal tidak mengenalnya. Tetapi ketika Ayu menjelaskan pekerjaan Dimas sebagai pegawai pemerintah yang tidak pernah mau menjelaskan kantornya, wajah Rizal berubah. Jangan temui dia lagi. Ayu tidak menjawab. Serius. Aku harus tahu. Justru kalau dia bagian dari mereka, kamu jangan cari tahu sendiri. Ayu memandang Rizal. Selama ini semua lelaki selalu bilang apa yang seharusnya aku lakukan. Rizal terdiam. Ayu berdiri. Kali ini aku mau memutuskan sendiri. Ia mulai mencari informasi. Tidak sulit menemukan sedikit jejak. Seorang kenalan di kantor pemerintahan mengenal nama Dimas Pranoto. Bukan sebagai pegawai biasa. Ketika Ayu menyebut nama tersebut, lelaki itu langsung berhenti tersenyum. Kamu kenal dia dari mana? Kenapa? Ayu, jangan main-main. Apa pekerjaannya? Lelaki itu menolak menjawab, tetapi ketakutannya sudah cukup. Ayu pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Malamnya ia membuka kotak lama berisi foto. Ia menemukan beberapa gambar dari bulan-bulan sebelumnya. Pasar, studio, taman. Di latar belakang salah satu foto terdapat sebuah sedan gelap. Pada foto lain, sedan yang sama muncul lagi. Ayu duduk lama. Kemudian ia mengingat wajah Dimas pertama kali di warung. Terlalu kebetulan. Toko buku, kafe, taman, semua terlalu tepat. Keesokan harinya, Ayu tidak masuk kerja. Ia menelepon Dimas. Bisa ketemu? Suara Dimas langsung berubah lembut. Bisa? Sore, di tempat pertama kita ketemu. Dimas datang lebih awal. Warung hampir kosong. Langit mendung. Ayu duduk di meja yang sama seperti pertemuan pertama. Tidak ada senyum. Dimas tahu sesuatu telah berubah. Kamu kenapa? Ayu menatapnya. Dimas, kamu kerja di mana? Ia memberi jawaban biasa. Jangan bohong. Dimas diam. Berapa lama kamu kenal aku? Apa maksudmu? Jawab. Dimas merasakan tenggorokannya kering. Ayu, berapa lama? Hujan mulai turun. Suara air di atap seng semakin keras. Dimas akhirnya berkata, sebelum kita bertemu. Wajah Ayu tidak bergerak. Berapa lama? Beberapa bulan. Ayu menelan ludah. Kenapa? Dimas tidak tahu harus mulai dari mana. Ia mengatakan Rizal berada dalam pengawasan, bahwa Ayu muncul dalam jaringan orang yang sering ditemuinya. Bahwa awalnya semuanya pekerjaan. Ayu mendengarkan tanpa menyela. Kemudian bertanya, jadi kamu melihat saya dengan Rizal? Dimas mengangguk. Semua. Dimas tidak menjawab. Ayu menunduk. Rasa malu dan marah bercampur di wajahnya. Foto-foto itu. Dimas membeku. Apa? Yang dikirim ke Sinta. Dimas tetap diam. Ayu tertawa kecil. Saya sudah tahu jawabannya. Aku melakukan itu karena dia mempermainkan kamu. Ayu menatapnya seolah baru melihat seorang asing. Kamu? Dia tidak akan meninggalkan istrinya. Itu urusan saya. Ayu, kamu tidak tahu apa yang dia katakan ketika kamu tidak ada. Dan kamu tahu karena kamu mendengarkan. Dimas terdiam. Ayu berdiri tetapi tidak pergi. Adik saya. Dimas menatap meja. Kamu yang buat dia keluar? Ya. Pekerjaan saya. Dimas mengangguk. Pemilik studio tiba-tiba batal memecat saya. Aku membantu. Ayu menarik napas dalam. Dimas melihat air mata di matanya. Namun, suara perempuan itu tetap tenang. Kamu tidak membantu. Ayu, kamu mengatur. Aku cuma ingin kamu baik-baik saja. Dengan cara memilih apa yang boleh terjadi dalam hidup saya, aku tidak pernah meminta balasan.
Ayu tertawa pahit. Tidak. Dimas mendekat sedikit. Aku sayang kamu. Kalimat itu akhirnya keluar. Ayu menutup mata sebentar. Ketika membukanya, kesedihan di wajahnya lebih besar daripada kemarahan. Kamu bahkan tidak kenal saya. Aku tahu lebih banyak tentang kamu daripada siapapun. Begitu kalimat itu terucap, Dimas sadar bahwa ia telah mengatakan hal yang salah. Ayu mundur. Ya, suaranya bergetar. Itulah masalahnya. Dimas berdiri. Ayu, dengarkan. Tidak, sekarang kamu yang dengarkan. Orang-orang di warung mulai memperhatikan. Ayu merendahkan suara. Kamu tahu saya sarapan apa? Kamu tahu ibu saya sakit apa? Kamu tahu adik saya kuliah di mana? Kamu tahu lelaki yang pernah saya cintai. Kamu tahu semua itu bukan karena saya memilih bercerita. Dimas tidak dapat menjawab. Kamu mengambilnya. Aku tidak bermaksud menyakiti. Orang selalu bilang begitu setelah menyakiti. Aku menyelamatkan Andri. Ayu menatapnya tajam. Supaya apa? Supaya saya berutang pada seseorang yang bahkan tidak saya tahu. Dimas merasa panik. Ia mulai kehilangan cerita yang selama ini dibangun dalam kepalanya. Dalam cerita itu, ketika Ayu mengetahui semua bantuan yang ia berikan, setidaknya perempuan itu akan mengerti. Mungkin marah, namun juga melihat bahwa Dimas mencintainya. Yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kebaikan berubah menjadi bukti pelanggaran. Dimas berkata, "Aku ingin hidupmu lebih baik." Ayu menatapnya lama, kemudian berkata pelan, "Tidak, Dimas." Hujan semakin keras. "Kamu ingin hidup saya menjadi milikmu." Dimas membeku. Ayu mengambil tas. Sebelum pergi, ia berkata, "Kamu pikir karena kamu membuka satu pintu, kamu berhak menentukan kemana saya berjalan setelahnya?" Ayu, perempuan itu menggeleng. "Kamu tidak menyelamatkan saya." Ia menatap Dimas untuk terakhir kalinya. "Kamu cuma membangun kandang yang tidak kelihatan." Ayu pergi ke tengah hujan. Dimas berdiri. Untuk beberapa saat ia ingin mengejar. Tubuhnya bahkan sudah bergerak. Namun ia berhenti. Ia melihat Ayu menyeberang jalan dan menghilang di antara payung-payung. Untuk pertama kalinya sejak mengenal perempuan itu, Dimas tidak tahu kemana ia pergi. Dan ketidaktahuan itu terasa seperti kehilangan udara. Wahyu ditemukan pada pagi berikutnya. Seorang pekerja pelabuhan mendengar suara dari gudang. Ia tidak mengalami luka serius, namun kemarahannya cukup untuk menghapus semua rasa iba yang sebelumnya masih ia miliki terhadap Dimas. Pada pukul 9 pagi, Wahyu sudah berada di kantor Harun. Dimas belum tahu. Ia tiba seperti biasa, memarkir mobil, membeli kopi dari kantin, lalu naik ke lantai 2. Ketika memasuki ruang kerja, 2 orang menunggunya. "Pak Harun minta ketemu." Dimas langsung memahami. Ia berjalan melewati lorong. Setiap pintu yang selama bertahun-tahun terasa biasa, kini tampak seperti mulut yang terbuka. Harun duduk di belakang meja. Wahyu berada di kursi samping. Ada memar kecil di pipinya. Dimas menatapnya. Wahyu tidak membalas. Harun menunjuk kursi. "Duduk." Dimas duduk. Di atas meja terdapat salinan laporan, catatan perubahan arsip, dan foto Ayu. Harun menyebut satu demi satu. Kasus Rizal, dokumen yang dikeluarkan tanpa izin, telepon ke studio, campur tangan dalam penahanan Andri, lalu Wahyu yang dikunci di gudang. Dimas tidak membantah. Ketika Harun bertanya, "Untuk apa?" Dimas tidak punya jawaban yang terdengar masuk akal. Cinta, kesepian, keinginan untuk merasa hidup. Semuanya terdengar kecil di ruangan itu. Harun akhirnya berkata, "Mulai hari ini kamu diskors. Semua aksesmu dicabut. Pemeriksaan internal dimulai sekarang." Dimas mengangkat wajah. "Pak, kartu." "Dengar dulu. Kartu."
Dimas mengeluarkan kartu identitas dan meletakkannya di meja. Harun mengambilnya. "Kamu pulang." Dimas berdiri. "Untuk berapa lama?" Harun tidak menjawab. Itu lebih buruk daripada keputusan resmi. Dimas keluar tanpa membawa banyak barang. Beberapa rekan melihatnya. Tidak ada yang bertanya. Di tempat seperti itu, orang tahu kapan rasa ingin tahu harus disimpan. Saat Dimas tiba di rumah, Ratna sedang memasukkan pakaian ke koper. Bayu duduk di ruang tamu. Dimas berhenti. "Apa ini?" Ratna menatapnya. "Kami ke rumah Mbak Rini." "Kenapa?" Ratna tertawa kecil. "Sekarang kamu bertanya kenapa?" Dimas menatap Bayu. Anak itu tidak berani menatapnya. "Ada masalah kantor," kata Dimas. "Aku tahu." Dimas terkejut. "Siapa bilang?" "2 orang datang tadi pagi." Tubuh Dimas menegang. "Mereka tanya tentang kamu, jam pulang, teman, kebiasaan." Ironi itu hampir membuat Dimas tersenyum. Selama bertahun-tahun, ia melakukan hal yang sama kepada keluarga orang lain. Sekarang, keluarganya sendiri menjadi objek pertanyaan. Ratna menutup koper. "Ada perempuan." Dimas terdiam. Ratna mengangguk pelan. "Itu cukup." "Ratna, aku tidak mau dengar penjelasan sekarang." "Tidak seperti yang kamu pikir." Ratna menatapnya. "Selalu begitu." Dimas hendak berkata bahwa ia tidak pernah menyentuh Ayu, tetapi kalimat itu mati di tenggorokan. Ia tahu pengkhianatan tidak selalu memerlukan sentuhan. Ratna berkata, "Yang paling menyakitkan bukan kalau kamu mencintai perempuan lain." Dimas memandangnya. "Yang paling menyakitkan adalah sudah bertahun-tahun aku merasa hidup dengan orang yang pikirannya selalu berada di tempat lain." Bayu berdiri. Ratna mengambil koper. Ketika melewati Dimas, Bayu berhenti. "Ayah?" Dimas menatap anaknya. "Ya?" Bayu seolah ingin mengatakan sesuatu. Akhirnya hanya berkata, "Jaga diri." Mereka pergi. Rumah menjadi sunyi. Dimas duduk di meja makan yang sama seperti pada malam ketika kisah itu belum dimulai. Kini hanya kipas angin yang berputar lambat. Dimas menelepon Ayu berkali-kali, tetapi nomornya tidak aktif. Keesokan hari, ia pergi ke studio Cahaya. Pak Tono mengatakan Ayu mengundurkan diri. "Kemana?" Pak Tono mengangkat bahu. "Tidak bilang." Dimas pergi ke Matraman. Rumah Ayu tertutup. Tetangga mengatakan ibunya pergi beberapa hari ke rumah saudara. "Bu Ayu?" "Katanya keluar kota." "Kemana?" "Tidak tahu." Dimas berdiri di gang. Untuk pertama kalinya, tidak ada arsip, sadapan, laporan, atau bawahan yang bisa memberinya jawaban. Ia hanyalah seorang lelaki yang tidak tahu kemana seseorang pergi. Hari-hari berikutnya, Jakarta semakin panas oleh ketegangan. Demonstrasi membesar. Kampus-kampus dipenuhi mahasiswa. Harga kebutuhan terus naik. Percakapan orang berubah dari keluhan menjadi kemarahan. Dimas menonton semuanya dari televisi. Dahulu peristiwa semacam itu akan datang kepadanya dalam bentuk laporan. Sekarang ia melihatnya seperti warga biasa. Ketika kerusuhan pecah pada Mei, udara kota dipenuhi asap. Toko-toko menutup pintu. Orang-orang berlarian. Dimas membantu seorang tetangga memasukkan motor ke dalam rumah. Ia melihat seorang ibu menggandeng anaknya sambil menangis. Kota yang selama ini ia kira dapat dikendalikan melalui laporan dan pengawasan, mendadak terlihat jauh lebih besar daripada siapapun. Sistem yang membentuk kehidupannya mulai retak. Beberapa mantan rekan tidak lagi menjawab telepon. Harun menghilang dari kantor selama beberapa hari. Wahyu hanya sekali menghubunginya. Bukan untuk memaafkan. "Jangan cari aku." Dimas menjawab. "Baik." Hubungan mereka selesai. Beberapa minggu kemudian, perubahan politik datang begitu cepat, sehingga orang-orang yang dahulu berbicara berbisik, kini mulai berbicara terbuka.
Suatu pagi, Dimas melihat nama Rizal Hakim di halaman depan sebuah majalah. Laporan mengenai proyek pelabuhan yang dulu membuatnya diawasi akhirnya terbit, lengkap dengan dokumen tentang perusahaan dan pejabat yang selama berbulan-bulan ia telusuri. Dimas membaca judulnya sebentar, lalu melipat majalah itu. Bahkan urusan yang dulu terasa begitu besar, kini telah berjalan tanpa dirinya. Dimas berjalan di Jakarta seperti orang asing. Poster, koran, dan perdebatan anak muda memenuhi sudut-sudut kota. Semua terasa bergerak maju, sementara dirinya tertinggal. Ratna belum pulang. Bayu menelepon seminggu sekali. Percakapan mereka pendek. Sekolah bagaimana? Baik. Ibu? Baik. Kamu butuh uang? Tidak. Dimas ingin mengatakan bahwa ia rindu, namun kata itu tidak keluar. Ia mulai membereskan rumah. Suatu sore ia menemukan foto Ayu. Foto pertama yang diambil dari arsip berbulan-bulan sebelumnya. Ayu berdiri menunggu angkot di bawah pohon. Dimas duduk di lantai sambil memegang foto itu. Semua bermula dari selembar kertas. Ia mengira dirinya melihat perempuan tersebut. Sekarang ia memahami bahwa sejak awal yang dilihatnya bukan Ayu. Ia melihat kemungkinan, pintu keluar dari hidupnya sendiri. Ia menaruh harapan, kesepian, dan keinginannya ke atas wajah seorang perempuan yang tidak pernah meminta semua itu. Beberapa minggu kemudian, pemeriksaan internal berakhir tanpa pengumuman terbuka. Untuk menghindari skandal, Dimas diberi satu pilihan, mengundurkan diri atau menghadapi proses disipliner resmi. Ia menandatangani surat pengunduran diri tanpa membantah. Beberapa bulan berlalu, Dimas mencari pekerjaan. Tidak mudah. Pengalaman kerjanya tidak dapat dijelaskan dengan bebas. Akhirnya, seorang kenalan membantu mendapatkan pekerjaan administratif di perusahaan distribusi kecil. Gajinya jauh lebih rendah dan tidak ada lagi mobil dinas. Ia naik bus, mengantre nasi uduk, kehujanan, dan untuk pertama kalinya menjalani dunia yang dulu hanya diamatinya dari balik kaca. Suatu hari Bayu datang, sendirian. Dimas membuka pintu. "Kamu tidak bilang mau datang?" Bayu mengangkat bahu. "Ibu ada acara." Mereka makan mie rebus. Awalnya kaku. Kemudian Bayu melihat kamera tua di lemari. "Punya ayah?" Dimas mengangguk. "Sudah lama." "Bisa dipakai?" "Mungkin." Bayu mengambilnya. "Ajari." Dimas tertawa kecil. "Ayah bisa sedikit. Dulu ayah sering memotret untuk pekerjaan, tapi bukan untuk hal seperti ini." "Ya sudah, ajari aku yang ayah tahu." Mereka mencoba kamera bersama. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Dimas menghabiskan sore dengan putranya tanpa memikirkan Ayu. Beberapa minggu kemudian ia bertemu Ratna. Mereka belum kembali bersama. Ratna tidak menjanjikan apapun. Dimas juga tidak meminta. Untuk pertama kalinya, ia mencoba menerima bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki hasil yang diinginkan. Kemudian pada suatu pagi di awal 1999, ketika membeli koran di dekat halte, Dimas melihat sebuah foto besar di halaman budaya. Foto tersebut memperlihatkan sekelompok perempuan di sebuah pasar tradisional Yogyakarta. Seorang ibu tua tersenyum sambil membawa bakul. Cahaya pagi jatuh dari sela atap. Foto itu sederhana, namun indah. Di bawahnya terdapat nama fotografer, Ayu Maharani. Dimas berhenti bernapas. Ia membaca artikel, pameran kecil, fotografer muda dari Jakarta, tinggal sementara di Yogyakarta. Mengangkat kehidupan perempuan pekerja pasar. Ada nama galeri, ada tanggal. Ada informasi yang cukup untuk menemukannya. Tangan Dimas bergetar. Dahulu ia hanya perlu satu telepon untuk mengetahui alamat lengkap seseorang. Sekarang bahkan koran itu telah memberi jalan. Ia membayangkan naik kereta malam, turun di stasiun Tugu, mencari galeri, berdiri di depan Ayu, mengatakan bahwa dirinya berubah, meminta maaf. Mungkin tidak meminta apapun selain satu percakapan. Ia bahkan berdiri dan berjalan beberapa langkah menuju terminal penjualan tiket, kemudian berhenti. Suara Ayu kembali terdengar dalam ingatannya.
Kamu ingin hidup saya menjadi milikmu. Dimas memandang koran. Untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa meminta maaf pun dapat menjadi bentuk egoisme jika dilakukan hanya agar dirinya merasa lebih baik. Ayu telah pergi, membangun hidupnya, tanpa Dimas. Mungkin itulah satu-satunya hal yang benar-benar dapat ia berikan sekarang, ketidakhadiran. Dimas pulang. Ia mengambil foto lama Ayu dari lemari, membawanya ke halaman belakang. Biasanya ia akan membakar dokumen seperti ketika ia membakar bukti wahyu. Namun kali ini, ia tidak langsung menyalakan api. Ia menatap foto itu lama. Ayu yang tidak tahu kamera sedang mengarah kepadanya. Ayu, sebelum Dimas memasuki kehidupannya. Akhirnya ia merobek foto itu menjadi beberapa bagian kecil. Bukan dengan marah. Pelan, satu demi satu. Ia memasukkannya ke dalam tempat sampah. Malamnya Bayu menelepon. Ayah, Minggu jadi ke rumah? Jadi. Jangan terlambat. Dimas tersenyum. Tidak. Serius. Serius. Setelah telepon berakhir, Dimas duduk di teras. Udara Jakarta masih panas. Dari musala terdengar pengajian. Seorang penjual nasi goreng mendorong gerobak sambil memukul wajan kecil, menghasilkan bunyi khas yang bergerak semakin jauh di ujung gang. Selama bertahun-tahun, Dimas percaya hidupnya terikat oleh pekerjaan, oleh pemerintah, oleh pernikahan, oleh kewajiban. Kemudian ia mengira Ayu adalah jalan keluar dari semua ikatan itu. Sekarang ia tahu dirinya salah. Belenggu paling kuat tidak pernah berada di pergelangan tangan. Belenggu itu tumbuh ketika seseorang menganggap rasa cinta memberinya hak untuk menentukan hidup orang lain. Dimas pernah memiliki akses terhadap rahasia Ayu, terhadap keluarganya, terhadap masa lalunya, bahkan terhadap tempat-tempat yang ia kunjungi. Tetapi satu hal tidak pernah benar-benar ia miliki, Ayu sendiri. Dan justru ketika ia akhirnya menerima kenyataan itu, sesuatu di dalam dirinya terasa terlepas. Beberapa hari kemudian, Dimas membeli koran yang sama. Ia tidak mencari nama Ayu, tidak mencari berita mengenai pameran. Ia hanya membaca halaman olahraga sambil minum kopi. Sederhana, biasa. Namun, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hidup yang biasa tidak lagi terasa seperti penjara. Dimas tidak tahu apakah Ratna suatu hari akan kembali. Ia tidak tahu apakah Bayu akan memaafkannya sepenuhnya. Ia tidak tahu seperti apa masa depannya. Dan anehnya, ia tidak lagi membutuhkan semua jawaban. Di luar, Jakarta bergerak menuju zaman baru. Dimas berdiri di ambang pintu dan membiarkan pagi datang tanpa mencoba mengawasinya. Tanpa kamera, tanpa laporan, tanpa keinginan mengetahui kemana orang pergi. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan seseorang berjalan menjauh dan tidak mengikutinya.